di GPMD Channel. Kali ini kita akan membahas lagi prediksi soal UTBK untuk TPS Subtes Bahasa Inggris. Nah, karena ini kurikulum terbaru, jadi langsung aja kita lihat kira-kira soalnya seperti apa ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GPMD aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, di sini udah ada nih beberapa soal teman-teman, ada kurang lebih 5 soal ya. Ini kalau teman-teman nonton di part sebelumnya, jadi pakai bacaan yang masih sama ya. Cuma kita langsung lihat aja ke soalnya. Oke. Jadi ini soal yang pertama kita dikasih tentang all the following sentences are true. Jadi katanya pernyataan di bawah ini semuanya adalah benar. According to the passage, berdasarkan dari bacaan. Except, kecuali. Kalau yang di bawah ini benar, tapi ada kata kecualinya, berarti kita cari yang salah. Ya. Kita cari yang tidak sesuai sama teks. Berarti kalau kayak gini, ya kita harus cek and recheck satu-satu ya. Kita langsung aja deh. Ini dari yang A, di sini dia bilang COVID-19 force people to be unemployed. Jadi katanya COVID-19 itu mendorong orang-orang itu untuk jadi pengangguran. Oke, kata kuncinya ada COVID-19 ya. Pandemi lah. Oke, kita lihat di sini mana yang ngomongin tentang COVID. Di sini ada COVID nih ya. The COVID-19 crisis has pushed more than 100 million people into extreme poverty. Jadi krisis COVID-19 itu mendorong lebih dari 100 juta orang ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Oke. Terus belakangnya dia bilang lagi, it has greatly exacerbated unemployment and inequalities as the word lost, blah 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 blah. Lost 255 million jobs in 2020. Jadi di sini dia bilang hal tersebut gitu ya juga mempercepat atau memperparah banyaknya pengangguran dan juga ketidakstabilan atau kualitasnya itu tidak bagus lah gitu ya di tahun 2020 ini, dan sampai kehilangan sekitar 255 juta pekerjaan ya. Berarti di sini kan sebenarnya ada kata-kata unemployed-nya kan. Ya udah, ini kalau dia ngomongin tentang unemployed juga berarti betul ya. Jadi COVID itu bisa membuat orang-orang itu jadi pengangguran pada saat itu ya. Jadi ini betul. Oke, kita cari yang salah kan ya. Yang B, potential use of cannabis has doubled around the globe. Jadi potential use itu berarti kan ini ya, manfaat lah ya. Manfaat penggunaan dari ganja itu naik sebanyak 2 kali lipat, double. Nah, ini teman-teman coba lihat ya. Ini tuh dia bilangnya double. Kalau teman-teman cek di sini ya, ada sih ini tentang peningkatan. Tapi dia bilangnya gini, cannabis potency has quadrupled in some parts of the world over in the last 2 decades. Jadi dia bilang potensi atau manfaat dari ganja itu mengalami peningkatan. Ini artinya 4 kali lipat, bukan double. Kalau double itu kan 2 kali lipat ya. Di beberapa wilayah yang ada di dunia gitu ya dalam 2 dekade terakhir. Jadi kalau misalkan dia bilang double around the globe itu salah. Jadi jawabannya B gitu ya. Oke, kalau yang C ini betul ya, tentang illegal drugs itu bisa meningkat karena adanya teknologi. Itu ada di sini nih teman-teman, di kalimat terakhir ya. Kombinasi dari situasi ini dengan peningkatan inovasi teknologi yang cepat itu bisa meningkatkan ketersediaan obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi itu betul. Yang D juga ini betul ya, peningkatan penggunaan obat itu juga terjadi karena rendahnya persepsi terhadap bahayanya obat ya. Itu ada di
Sini sebenarnya nih ada di paragraf 1 ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di infografis juga dia bilang kayak gitu. Jadi ini orang-orangnya semakin sedikit yang bilang ganja itu berbahaya. Nah, maka si potensi atau manfaatnya ganja untuk digunain lagi gitu, itu juga meningkat gitu ya. Jadi itu betul. Dan yang faktor dari ekonomi dan sosial itu memacu atau memicu peningkatan dari penggunaan obat-obatan juga. Itu ada di sini. Nah, socio-economic stressors have also likely accelerated demand. Jadi faktor sosial dan ekonomi juga meningkatkan permintaan terhadap obat. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk 1 jawabannya B. Sekarang kita ke nomor 2. Di sini dia bilang what is the best title of the passage? Karena tadi kita udah ngomongin ulang-ulang tentang cannabis, ganja obat. Jadi pasti kan tentang itu ya, teman-teman ya. Di sini ada drug, oke ya. Di sini ada cannabisnya, di sini ada drugnya, di sini ada drug juga, di sini ada drug. Oke, drug ada di semuanya. Sekarang kita lihat kalimat pendukungnya. Kalimat pendukungnya itu mana yang sangat berkaitan sama si obat-obatnya tadi, si ganja atau narkobanya tadi. Kalau yang A, dia bilang tentang apa katanya? Development of global markets. Jadi dia bilang perkembangan market atau pasar global untuk obat-obatan. Sebenarnya kita nggak ngomongin tentang pasar global ya. Nih ya teman-teman ya, cara untuk mencari judul itu kita bisa cari kata-kata yang sering diulang ya. Kata yang sering diulang atau kita cari sesuai dengan topik atau kalimat utama gitu aja. Tadi kalimat utama pertamanya ada drug atau cannabis. Yang kedua kalimat utamanya adalah, coba deh teman-teman lihat di sini. Ini dia ngomongin tentang COVID, ya nggak? Di sini juga dia ngomongin tentang lockdown. Oke, di sini juga dia ngomongin tentang karena ada perubahan dari si inovasi teknologi selama COVID itu, jadi mempengaruhi juga si pengedaran obatnya. Berarti yang ini juga ada hubungannya dengan COVID, ya. Di sini di kalimat yang pertama juga ini dia laporannya tuh di tahun 2021. Artinya di situ juga masih terjadi COVID, ya. Jadi ini semua, ini juga ada pandemik nih. Semuanya tuh ngomongin kaitannya sama COVID. Jadi cari aja selain drug dia juga harus ada tentang COVID. Berarti yang mana? Berarti yang dong ya. Yang ini kan salah, ini salah, ini salah. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor 3, kita disuruh nyari apa nih? Conclude ya. What can be concluded about the use of drugs from the passage? Apa yang bisa kita simpulkan tentang penggunaan obat-obatan dari bacaan tersebut? Teman-teman tadi kan udah ada judulnya, ya enggak? Ini lebih gampang nih. Ini udah ada judul ya. Judulnya apa? Use of drugs sama COVID ya. Jadi kita tulis dulu di sini poinnya, poin pentingnya untuk nyari kesimpulan itu kita udah dapat di judulnya. Tadi tentang drug use ya, penggunaan obat. Oke, drug use yang meningkat gitu ya. Sama tentang pandemi. Oke. Terus satu lagi apa? Satu lagi teman-teman tadi karena dia pandemi kan berarti ada peningkatan teknologi kan tadi ya. Inovasi teknologi mempercepat hal tersebut karena ada di masa-masa pandemi. Jadi 3 poin penting ini harus ada di konklusinya, di kesimpulan. Yang mana berarti jawabannya? Jawabannya yang B ya. Technological innovation generates rapid drug transaction. Jadi inovasi teknologi mempercepat sekali gitu ya transaksi obat-obatan tersebut ya. Teknologi inovasi itu ngomongin tentang yang ini ya, drug transactionnya ya yang ini, penggunaan obat ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya langsung yang B. Kita nggak ngomongin tentang pharmaceutical sedatives ya, kita juga nggak ngomongin tentang dark webnya ya. Maksudnya ini kan ngomongin tentang apa nih? Kalau ini cuma ngomongin tentang penjualan di dark web. Terus juga bukan ngomongin tentang young people aja, dan juga kalau yang ngomonginnya contactless. Ini cuma ngomongin transactionnya, tapi nggak ngomongin tentang penggunaan yang lebih rincinya lagi gitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya yang B, yang mencakup semuanya ya. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 teman-teman, dia ngomongin tentang the author's attitude regarding cannabis. Ngomongin tentang sikap penulis. Ini sering keluar ya. Kalau ngomongin sikap kita langsung bagi dulu jadi 3. Ada yang sikapnya positif, ada yang sikapnya negatif, ada yang sikapnya netral.
Ya, kalau yang positif cari aja kata-kata yang biasanya mendukung, mensupport gitu ya. Mendukung atau setuju misalnya dengan yang lagi diomongin di bacaan. Kalau yang negatif biasanya dia itu tidak setuju, udah pasti ya, berdebat lah biasanya, kritis gitu. Sama biasanya tidak suka. Nah, itu juga negatif. Kalau netral dia cenderungnya yang objektif, biasanya yang berdasarkan penelitian atau yang lebih realistis bacaannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari opsi jawabannya, kita bisa kelompokin dulu teman-teman. Supporting itu udah pasti positif ya, mendukung. Kalau netral ya netral ya. Kalau ini loving itu menyukai, menyayangi, berarti ini positif ya. Thankful itu berterima kasih, bersyukur, berarti ini juga positif. Patronizing itu seperti menggurui. Menggurui itu cenderung sesuatu yang negatif ya. Jadi ini kita kasih negatif aja. Oke, yang ini tadi netral ya. Nah, sekarang buat menentukannya kira-kira ini pakai sikapnya tuh yang mana gitu kan. Ada cara yang gampang lagi nih teman-teman ya untuk menentukan sikap. Kita bisa lihat dari jenis teksnya. Ini teks atau teks apa sih? Coba ya teman-teman lihat di sini. Ini ada infografis. Berarti ada informasi yang jelas ya. Ada angkanya, ada tahunnya ya. Di sini juga dia ngomongin tentang beberapa laporan. Ini ada laporan dari Badan Obat-obatan Dunia ya, artinya kan itu sesuatu yang sudah fakta sifatnya ya. Bukan ngomongin tentang subjektifnya si penulis ya, bukan ngomongin pendapatnya penulis. Terus di sini juga ada eksekutif direkturnya yang ngomong langsung, kalimat langsung ya. Di sini juga ada banyak data tentang apa nih? Tentang jumlah orangnya di tahunnya. Di sini juga ada report lagi, laporan lagi. Di sini juga ada ini semacam ininya ya, pendapatannya ya. Oke, ini kan berarti fakta ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah bingung lagi kalau udah banyak fakta yang diomongin di sini. Udah pasti jawabannya netral. Karena netral itu kan objektif, realistis. Artinya dia cuma ngomongin seputar fakta. Dan kalau fakta biasanya ada data dan informasi yang jelas, ya. Gitu deh. Jadi untuk nomor 4 jawabannya B, ya. Oke, sekarang nomor terakhir. Di sini ada this passage can be generally found in. Bacaan ini biasa kita temukan di mana? Buat tahu dia biasanya ditemuin di mana, teman-teman harus tahu dulu tadi ya jenis teksnya itu seperti apa. Kan tadi kita udah bilang di sini jenis teksnya itu ngomongin tentang fakta. Oke, ngomongin tentang fakta, faktanya tadi ngomongin tentang apa? Cannabis ya, tentang ganja atau bisa juga tentang obat-obatan drugs ya. Nah, terus kan tadi ada data dan informasinya ya teman-teman ya. Oke, berarti ini kemungkinan sesuatu yang bukan fiksi. Jadi nggak mungkin kalau kita adain ini kayak di buku cerita dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi di sini sebetulnya kita lihat ada popular magazine, berarti ini kan majalah yang populer. Majalah ya. Majalah itu ingatnya jangan majalah anak-anak bobo gitu-gitu, enggak ya. Majalah itu ada juga kok majalah yang ngomongin tentang isu-isu yang penting juga gitu ya. Scholarly journal ya, jurnal untuk biasanya untuk penelitian ya, artikel ilmiah gitu ya. Conference proceedings ini kumpulan dari hasil seminar, gampangnya ya hasil-hasil seminar. Kalau seminar berarti hasil penelitian juga dan diskusi dari orang-orang. Reference works berarti bahan rujukan. Kalau kita mau bikin skripsi, laporan kan biasanya ada tuh ya bahan-bahan rujukan dari buku lain, dari penelitian orang lain gitu ya. Dan newspaper report, ini berita ya, berita untuk di koran gitu ya. Kira-kira ini masuknya kemana? Nih teman-teman, yang harus teman-teman tahu adalah fakta tentang cannabis atau ganja atau obat-obatan ini selain dia menyajikan data gitu ya, menyajikan data ya, dia juga menyajikan apa? Dia juga menyajikan informasi yang luas. Jadi infonya itu luas. Ya kan dia ngomongin tentang persebaran kan di dunia lagi ya. Jadi itu infonya luas. Terus yang paling penting adalah ini nggak bisa kita masukin ke newspaper report. Kenapa? Kalau newspaper report yang namanya berita itu harus aktual. Berita hari ini dilaporkan hari ini juga. Kalau ini kan tadi coba deh. Ini ada yang dari COVID-19 ini tahun 2020. Terus ini juga dari 2021, ya kan? Ini juga ada data 2019, ada data 95. Artinya ini bukan yang aktual banget. Ya, jadi kurang cocok kalau dimasukin ke dalam berita atau report. Ya, jadi bukan yang jawabannya.
Terus, nah ini menyajikan data sih benar fakta, tapi dia nggak bisa masuk ke karya ilmiah. Kenapa? Karena ini bukan penelitian, ya kan? Ini bukan penelitian, dia tuh cuma menyampaikan data-data yang dia punya dari berbagai macam sumber. Jadi kalau ngomongin tentang ini jurnal, seminar, atau bahan rujukan bukan. Ya karena kalau yang kayak gini-gini kan biasanya ada strukturnya juga ya, kayak metode latar belakang, metode, terus hasil pembahasan dan kesimpulan gitu kan. Tapi kan kalau ini strukturnya tuh ya begitu aja gitu ya, lebih ke enak dibaca aja sama pembacanya. Jadi jawabannya udah pasti yang A ya. Popular Magazine. Kenapa dia bisa masuk ke majalah? Karena nih fakta tentang ini kan tadi informasinya luas. Jadi kemungkinan dia membahas tentang isu yang penting dan semua orang itu pengen tahu dan butuh banget informasinya gitu ya, secara komprehensif. Jadi untuk nomor 5 jawabannya A. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-temannya untuk pembahasan soal prediksi UTBK 2023 nanti. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.